Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Tuh enak Pak. Disuruh pikirin apa? Yang enak-enak, yang manis didengar. Nggak usah mikirin yang lain Pak. Nggak usah kita mikirin Barbie Kumalasari punya berlian 30 karat, lu cinta Luna. Nggak usah dipikirin sehari ini. Pikirin hidup sendiri aja. Karena hidup kita yang jalanin. Mereka punya berlian 10 karat. Ya kalau kita nggak mampu beli sirkon. Itu aja ya kan. Kenapa harus ribet? Sirkon juga kalau orang yang nggak mengerti dia pikir juga pasti berlian. Jadi nggak harus aduh Kak Mongol, aduh bagaimana? Sama juga dengan setan, nggak usah dipikirin. Kita nu yang ribet, lewat kubur aja malam permisi loh. Saya kadang-kadang suka stres waktu di Semarang. Mongol kita mau ke gedung sebelah tapi kita harus lewat pemakaman. Ayo, Mongol nggak takut? Enggak, tadilah jalan. Permisi Mbah. Dipermisi sama kubur Pak. Bayangkan kalau di kubur nyahut. Silakan Dek. Di meninggal kita Pak, kenapa lewat kubur permisi? Nggak ada orang 5 meter di bawah tanah yang dimakamin Pak. Kok permisi? Waktu itu gue mau ngakak loh Pak, serius. Ya ampun nih orang dikerjain ini kayak nonton Stardust gitu, nggak boleh lewat ini, nanti sebelah udah dunia lain. Nggak, kenapa harus permisi? Missing kong, dia nyaut silakan Dek. Di game Pak, serius loh. Sama juga kita ke kuburan gitu, pergi makamin saudara atau teman gitu. Karena pekuburan kan udah pada padat. Akhirnya kita mau tidak mau keinjek kubur orang di sebelah. Dan kan Anda tahu orang Indonesia minta maafnya sampai membungkuk. Sorry ya, aduh maaf ya Bu, maaf nggak sengaja gitu, aduh maaf. Kuburan diinjek minta maafnya sampai nunduk loh Pak. Tapi giliran lu nginjek kaki temen lu, sombongnya keluar, sorry ya bro. Ini orang yang mati aja nggak berasa kok minta maaf. Giliran orang yang hidup, lu kayak sorry ya, maaf. Kenapa? Karena kita mumet Pak. Cowok yang nggak punya cewek juga, ya Allah, aduh Kak Mongol, aku tuh sebenarnya udah kelamaan jomblo Kak, aku udah 2 tahun loh Kak nggak punya pacar. Emang umur berapa? Baru 22. Ya Allah, gue 44 juga santai Pak. Saya juga jomblo. Udah tenang aja, jomblo tuh adalah masa paling bahagia, nggak ada beban hidup. Lu kalau pacaran nasi goreng lu yang bayarin Pak. Nih ingat anak muda, lu pacaran baju dalam cewek lu pun lu yang beli. Mending lagi jomblo ngumpulin duit, bangun rumah, di saat nikah udah masuk rumah baru, nggak nempel lagi sama mertua indah. Saya mah begitu. Di saat saya nikah ya saya kasih istri yang terbaik Pak. Gaji saya 4.280.000. Saya masih ingat banget Pak. 4.200.000 untuk istri, 80 untuk suami. Itu saking sayangnya sama istri Pak. Dia gunting Johnny Andrean, saya juga di Johnny Andrean. Dia di profesional, saya di school. Dimana kan ada Johnny Andrean kan pasti ada schoolnya tuh. Ada yang untuk belajar menggunting orang kadang miring sebelah. Nah itu saya Pak. Saya dulu demi cinta kepada istri gunting rambut di profesional, keluar cakep. Gua ini kayaknya masih tebal sebelah deh. Kadang di belakang sebelahnya beda. Jadi kita mau bilang apa kan? Kalau kita mau suruh gunting lagi kan bayar Pak. Loh gimana ini udah mau habis duit 8.000 loh Pak, demi sayang kita kepada istri. Di saat istri kita mempertahankan rumah tangga, tidak, istri kita pergi, kita berusaha untuk tidak cerai, istri tetap ngotot cerai. Alkitab bilang ya biarkanlah dia pergi. Itu nggak usah disesali. Sekarang kita jadi artis, dia mau balik lagi. Faya kondios beb. Thank you sayang, dulu gua gembel lu tinggal, gua tajir lu balik, lu siapa?
Mengampuni ya mengampuni, saya mengampuni Pak, jujur saya mengampuni. Tapi kalau untuk bersama kembali setelah 4 tahun kita bercerai dan lu balik karena gue beli Ferrari, kayaknya nggak perlu. Akhirnya saya mumet mau nikah lagi apa enggak. Diperhadapkan seperti itu, otak saya mikir, Pak, aduh gimana ya ini, gue mau kawin atau enggak. Tanya gereja enggak setuju, tanya anak, saya tanya tapi boleh kawin enggak? Anak saya langsung ngomong, enggak boleh Pi, soalnya ibu tiri itu jahat. Enggak, kenapa anak Mongol bisa begitu? Karena ama omanya nonton sinetron. Nonton sinetron, di sinetron selalu ibu tiri jahat. Jadi di otak dia ibu tiri jahat. Sekarang TV gua matiin siaran Indonesia. Mumet loh gua. Biar bagaimanapun gue juga masih butuh pendamping. Usia 44 kan bukan usia yang tua. Tapi santai, dapat nggak dapat gue tetap hidup. Mau nyari gampang, saya artis Pak, umpanin Ferrari juga semua cewek pasti senyum, ya kan? Jangankan cewek, cowok aja sekarang kalau ngeliatin gue senyumin dari jauh loh saya, kedip-kedipan, ya kan? Karena kan kalau saya keluar saya tidak pelayanan, saya pakai anting-anting tuh. Pasti yang pernah ketemu saya pakai anting itu kan berlian 4 karat Pak. Jadi kalau wah cucok jelong tapi tajir, jelek tapi tajir. Terus orang nanya kenapa nggak dipacarin? Ya nggak boleh, pasangan itu harus tidak sama. Karena kalau sesama bahaya Pak. Tapi ya nggak apa-apa, sekarang lagi musim kan, karena sesama lebih murah. Dijujur aja, sekarang di mall banyak cowok sama cowok Pak. Udah dilakukan survei. Saya kemarin di Senayan City Pak, lagi nongkrong di food court, ada cowok sama cowok suap-suapan. Gua pingin nabok dosa. Gua inget-inget 170 berapa ya, 4 tahun di KUHP. Orang nanya kenapa lu marah Ngol? Ya gue juga udah lama nggak ada yang suapin gitu. Gue juga berharap ada yang nyuapin, tapi ini kenapa dia yang cuapin? Terus kita bilang, oh iya benar juga. Sekarang gradasi moral anak muda diperhadapkan pada kondisi seperti itu. Dulu cowok sama cowok pacaran atau dekat sembunyi-sembunyi, sekarang udah frontal di depan mata kita. Terus apa yang kita harus lakukan? Ya cuekin aja Pak hidup-hidup dia. Kalau kita kenal dengan dia atau ada hubungan teman gereja, tegur dia. Tapi kalau enggak, jangan masuk campur. Tuhan mulaikan suruh dari Yerusalem Pak, berarti keluargamu. Sama kayak saya tuh, sekarang mama udah meninggal. Mama saya meninggal tahun 83, saya baru usia 4 tahun. Mama meninggal, otomatis saya, adik mama saya panggil jadi mami. Kemarin ke Jakarta ada orang datang ke Ngol, kamu harus layani mamamu loh. Hah? Udah mati Pak? Iya. Kamu injili. Hah? Injil gimana sih Pak? Iya, kamu harus menangkan mamamu. Kau udah mati Pak? Iya, kamu injili. Lah injili bagaimana? Orang udah mati mau diinjili bagaimana? Mak gua dalam kubur, masa gua suruh mama terima Yesus ya? Udah meninggal Pak, udah jadi daging, udah jadi tanah kayaknya. Kenapa? Iya Mbak Mongol, harus ada penginjilan dunia orang mati. Ini otak gua kan jadi mumet, ini orang stres apa gua yang sarap sih? Gua langsung begini aja deh, bapak pelayanan bapak lakukan, nanti gua sumbang spanduk. Doa aja gitu ya. Kalau gue mah nggak bisa, gue prinsipnya urusin yang hidup, ngapain gue ngurusin orang mati? Orang keluarga saya masih ada banyak yang belum dimenangkan, masa ngurusin mama yang udah mati dari 83? Ntar gue sumbangin spanduk, datang dan hadirilah kebaktian rohani dunia orang mati, bintang tamu wewe gombel, sapi juga ya kan, kuntilanak ya gue taruh juga di spanduk. Kita nggak usah ngurusin yang begituan. Kita kalau hidup sama otak kita yang mumet ini Pak, nggak akan maju kerohanian kita. Karena setiap minggu ada injil-injil palsu yang mulai masuk dalam pelayanan kita. Oleh sebab itu Anda yang udah jemaat dari gereja GSJS, bertumbuhlah di sini. Jangan lihat Pastor Michaelnya, dia kan masih muda. Lah Timotius apa kabarnya? Juga masih muda, boleh dipakai Tuhan. Daud masih muda, boleh dipakai Tuhan. Tidak menutup kemungkinan kan Pastor Michael juga bisa dipakai Tuhan. Kenapa kita harus ribet? Dengan Anda bergereja di sini berarti pertumbuhan Anda konsisten. Kalau Anda pindah gereja karena di sono ada Limingho, nah itu lu PA namanya Pak.
Ih Pak Mongol di sebelah sana, aduh Pak Mongol kemarin gue ibadah Pak Mongol sakit gigi, aduh saya ibadah mah tetap puji Tuhan jam ibadah keempat saya disembuhkan Tuhan. Orangnya gue ajak ribut, lu mah PA, lu malah kesembuhan mah nggak usah ibadah keempat, ibadah pertama juga sembuh. Emang kenapa Pak Mongol? Kalau ibadah keempat lu hitung persembahan lu berapa? 10.000 sekali ibadah, berarti lu dapat berapa? 40 hilang. Coba lu beli ponstan sepapan tuh, sembuh juga. Jadi jangan kiblatnya ke hal-hal yang nggak wajar. Kesembuhan itu kan bonus dari Tuhan. Amin. Kenapa kita harus mumet Pak? Tapi kan kamu udah nggak usah tapi-tapian, dalam Tuhan nggak ada tapi-tapian. Di dalam Tuhan kepastian hidup itu ya dan amin. Udah nggak usah ribet, mikir apa yang sedap, yang indah, yang mulia, dipikirin aja. Saya juga begitu Pak, nggak mau mumet. Kemarin saya ke bandara, saya boleh jujur udah 4 hari istirahatnya kurang. Bahkan pernah ada yang nggak istirahat karena harus terbang pesawat ke sana kemari. Udah. Terus kemarin pas mau ke sini, saya mampir kebetulan saya naik Garuda, ada tempat buat pemeriksaan kesehatan tuh. Saya berperiksa, ternyata 110/70. Ternyata aman toh, karena saya nggak mikir, penasaran aja. Soalnya baru habis makan durian 4 gitu. Jadi buat bapak ibu yang punya sakit darah tinggi, sebiji aja ya Pak, jangan 1 bijinya Pak, yang isi di dalamnya 1 aja Pak, jangan lewat 2, biasanya bengkok Pak. Dan saya selalu mengingatkan buat anak-anak Tuhan yang ada di gereja, tadi kita nyanyi lagunya enak banget, gitu. Nyanyi bagi Tuhan itu kan kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, bicara kita tuh membuat Tuhan tuh jadi senang, jadi bahagia. Kalau Alkitab bilang kan Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Anda pernah tahu orang cemburuan Pak kayak gimana? Uring-uringan loh Pak. Nah, kalau Tuhan datang uring-uringannya, nah biar dia nggak uring-uringan, kita senangkan hatinya. Sama dulu kan ada lagu menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Itu bagus ibadah siang, jangan ibadah subuh. Ketiduran soalnya. Saya pernah begitu Pak dulu, waktu masih di gereja di GPDI. Ada pertemuan di udara, pertemuan makin ke bawah Pak, yang tadinya duduknya tegak langsung ada penyembahan Pak. Saya rindu, tahu-tahu ketiduran Pak. Tapi melahirkan saya yang seperti sekarang, tidak goyah iman. Mau di dunia artis ada godaan apapun, yang kami lebih takuti cuma 2 di dunia keartisan. 1 dirjen pajak, yang kedua lambe turah. Itu Pak, jangan masuk di lambe turah, habis karir kita Pak. Jadi saya nggak mau bikin sensasi. Saya mau bersensasi boleh Pak, tapi saya takut ketahuan dirjen pajak mobilnya nggak dilapor, besoknya ditarik Pak. Jadi mendingan setiap apa yang saya beli laporkan dulu. Saya bikin usaha di Manado namanya Dapur Mongol, bikin izin karena usaha minus mikro yang kecil, cuman modal 50 juta, ternyata nggak kena pajak, bahagia gitu. Jadi usaha yang kecil-kecil aja ya bos, nggak bayar pajak, paling perpuluhan. Kalau perpuluhan itu udah haknya Tuhan. Jadi kalau Anda tahu keberhasilanmu, salah satu yang membuat engkau berhasil karena perpuluhan saya rajin. Itu yang gara-gara film Komik 8 saya jadi bencong kan, yang saya ancam pendetanya kan perpuluhan. Soalnya saya jadi bencong dimarahin loh Pak. Kamu kan anak Tuhan, kamu melayani loh Mongol, masa kamu jadi bencong? Pilih dong karakter yang memuliakan Tuhan. Ya Allah, karakter apa Pak yang seperti muka ini memuliakan Tuhan? Pak Aliando masih hidup Pak. Susah gue nyampe di situ Pak, serius loh Pak. Nunggu mereka yang ganteng dipanggil Tuhan baru gue gitu. Iya kalau enggak ya gue korbannya yang kayak Aliando itu ganteng-ganteng serigala, kan saya cuman manggilin dia doang, bro ditabrak mobil.
Udah Pak, pulang nggak ada lanjutannya Pak, serius loh. Saya nggak bohong Pak. Sinetron paling pertama saya tuh Naik Enak Turun Ogah. Kalau dulu tayang di Antv yang mainnya Om Indro. Itu saya pernah main di situ Pak, 16 episode. Saya jadi kuntilanak loh Pak. Nggak ada dialog, Anda cari di YouTube kalau nggak percaya. Ada Pak, saya cuma nangkring di pohon dan cuma segitu doang Pak. Lu bayangin Pak, nggak mungkin saya mau nyampe karakter kayak Aliando and the Gang Pak. Udah paling korban Pak. Bayangkan saya syuting nggak turun dari pohon loh Pak. Makanan diantar karena katanya continuity, nggak boleh geser duduk. Terus kita mau nolak, ya aduh Tuhan susah Pak. Maijab pengen ke Mekah, saya main loh Pak. Itu kan beli Ferrari duitnya. Dan Anda tahu nggak ada dialog Pak, karena saya cuma gendong babi. Anda cari di YouTube ada gua sama Sony Wakwaw itu. Dia yang bawa itu, udah gitu Sony Wakwaw ngomong apa kita nggak ngerti. Jadi gendong babi dan babinya bukan styrofoam Pak. Asli babinya Pak. Dia buang air di situ, ya Allah, tahu-tahu kita nggak sempat dimandiin udah gendong. Terus orang tanya kenapa lu nggak protes? Ya gue juga protes, tapi sutradaranya bilang ya lu doang yang Kristen. Ya udah, minoritas mah yang penting 11 juta per hari. Itu aja, gue nggak mau ribet sama hidup, serius. Hidup ini dibawa santai, kenapa harus ribet? Iya enggak? Tuh, tapi kan kamu kita nggak boleh ke mall. Ya udah, meninggal aja kalau begitu. Semua udah nggak boleh ke mall, nggak boleh begini. Ya, terus ngapain hidup? Kamu itu kan keangkuhan hidup, keinginan daging. Ya udah, lu masuk ruang doa aja tiap hari. Hidup ini dinikmati, mau ke mall ya sok, yang penting ada duitnya. Kalau mampunya di pinggir jalan makan bakwan, ya di pinggir jalan juga nggak ada masalah. Yang penting inget, ngambil 4 harus bayarnya 4. Kita kadang ngambil 5 bilang 3. Banyak itu juga saya pernah dulu Pak. Berapa bos? 3 bang, padahal 5. Ntar nyampe di rumah baru, aduh Tuhan maaf ya Tuhan tadi saya, padahal sebenarnya tahu, cuman pura-pura. Nah, itu namanya trik Pak, tapi jangan dilakukan karena itu bagian dari dosa. Jadi nyantai aja. Lu mau makan apa silakan, selama punya duit belanja, tapi belanja pada hal yang benar. Nggak punya rumah jangan beli mobil. Kalau orang Manado di daerah Mongol, di Jakarta orang Manado banyak Pak udah punya mobil tapi ngkos. Pas diusir bingung Pak, isi daleman mobil semua baju. Harusnya kan beli rumah. Kalau pinginnya di Jakarta, ya udah nggak mungkin dapat 200 juta. Lu nyari ke arah Bogor. Pastikan daerahnya nggak ada petir, jadi bisa nonton TV. Kalau ada petir kan meninggal kita Pak sama TV-nya. Jadi kalau Anda mau beli TV, beli TV yang warna TV-nya putih, jangan orange. Itu bekas disambar petir. Saya tahu karena saya pernah tinggal daerah situ Pak. Jadi nggak usah ribet, cowok nggak punya pasangan santai coy. Santai. Biarkan Tuhan yang ribut sama dirinya. Kasihan ya Mongol sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Tidur aja. Orang Hawa diciptakan Tuhan di saat Adam sedang tidur kok. Jadi kalau nggak punya pasangan, apa yang cowok-cowok lakukan? Tidur. Itu doang. Saya merajin tidur Pak. Karena dalam tidur saya berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan tulang rusuk, jangan tulang kaki. Ya kan kita kan carinya tulang rusuk ya. Kalau dapatnya tulang kaki kan bahaya ya Pak. Jadi nggak usah ribet. Minggu depan nanti ada Pak Yesi Lantang ke sini, datang karena setiap hamba Tuhan punya cara yang luar biasa yang Tuhan kasih buat memberi pelayanan buat kita. Jadi santai. Saya kalau jadi artis Pak, ribet hidup kami di dunia keartisan. Pastor Michael mumet kalau gunang gua. Harus ada ruangan sendiri, harus ada makanannya sendiri. Nanti kalau mau foto paling cuma sampai 7 orang, nggak boleh kebanyakan. Kalau saya mah sejemaat juga foto, ayo, yang penting inget timernya matiin. Jangan kayak saya manggung di Lubuk, timer 20. Di kita mumet gaya Pak. 20, 19, 18. Kita udah julurin lidah. Masih 16 Pak, ya ampun Tuhan. Ada orang sebelah, ayo kamu ngol foto. Ibunya bilang, jangan nama gue dulu. 12, 11, 10. Udah 7 kali Pak, basahin lidah. Belum nyampe masih 9, 8,
7. Ya Allah kapan kelarnya? Jadi kalau ini hari mau foto, sok atuh mah. Yang penting timernya dari 3. Jangan dari 10, gua ajak ribut lu. Jadi nggak usah ribet, ke gereja pakai kaos, sok, yang penting jangan pakai koteka. Saya pernah pakai koteka, dari sekarang saya bilang jangan pakai kalau kurang yakin. Karena koteka adalah jebakan Batman. Saya pernah pakai Pak, ngegloyor. Nggak boleh. Jadi santai aja, iya kan? Jadi buat Bapak Ibu, kecantikan seorang wanita dilihat dari mana? Dari akhlaknya, bukan dari mukanya. Saya kalau ketemu cewek Pak, jujur, saya gereja sore di Senayan City, pasti sama teman dijodohin sama cewek. Ngeli, gue mau kenalin sama cewek, yuk kita ke Senayan City. Sampai di Senayan City gue ajaknya berang ke Plaza Senayan. Kalau ceweknya mau, ini bisa dijadiin pacar. Tapi kalau dia nggak mau, berarti dia nggak mau susah. Dan kalaupun dia ikut, kita bisa lihat sampai di ujungnya di Plaza Senayan. Karena kemarin saya pernah ajak begitu Pak, sampai Plaza Senayan kayak cendol meleleh Pak. Ternyata bedaknya 8 cm. Bedak nyampur keringet kayak cendol. Sekarang cewek, makin tebel makin cantik. Orang zaman dulu nggak pakai begitu. Dulu bedak juga paling tinggi Fambo. Itu kalau nggak bedak malam, bedak Kelly. Itu kalau keputihan kayak kuntilanak hidup loh Pak, serius. Saya kalau ngelihat mama saya kayak begitu, saya suka ketawa sendiri. Terpaksa gantinya apa? Bedak pipa. FIFA nomor 1 sampai nomor 5. Masih single, make nomor 1 sampai nomor 2. Punya anak dan janda, pakai nomor 3, 4, dan 5. Ketebelan make kayak keracunan ikan tongkol. Merah banget, serius loh. Pernah lihat ibu-ibu pakai bedak pipa? Kayak keracunan ikan loh Pak. Tapi santai, suaminya nggak pernah ninggalin dia. Karena suaminya udah lihat hatinya. Jadi Anda yang masih jomblo, cari calon istri, lihat hatinya. Ajak keliling di Senayan City, mulai dari pintu Bottega sampai pintu di Gucci. Kalau dia bilang yang masuk, tinggalin. Karena kalau sampai dia masuk, dia megang tas, lu nggak beli, berarti lu bukan calon suami yang baik. Ya, mending ajak ke Sutos aja Pak, cuman ada matahari. Tas di situ 800 dapet lah. Kalau lu masuk Bottega, ginjal dan jantung setengah dijual, belum kebeli itu tas. Sampai hari ini saya nggak pernah ngajak mama saya ke Senayan City, serius. Gua ngajak emak kemana? Ambasador Pak. Ada juga Bottega 300.000. Nggak apa-apa, yang penting sama. Orang di kampung nggak pernah tahu ini tas 200 juta. Lah kalau mama saya orang Manado dibeliin Bottega, gua yang tersiksa Pak. Karena kami orang Manado kemana-mana pesta pasti bungkus. Lu bayangkan tas 200 juta ada ikan kembung bakar di dalam. Terus dia tumpah di situ lagi Pak sausnya. Ya Allah, mau cuci di mana? Tetap nggak bisa dicuci. Cuman sekarang permasalahan, ada orang bilang begini, Mongol, kenapa sekarang banyak ngetren ibu gembala pakai Birkin 2,5 M. Mas saya bilang itu haknya mereka. Karena waktu saya jadi bencong, saya dimarahin gereja, gerejanya gua marahin, balikin perpuluhannya. Nih coy, gue jadi bencong, duitnya jadi perpuluhan toh. Terus gue bawa ke gereja, lah ini marahin gue karena jadi bencong. Ya balikin dulu duitnya. Yang duit kemarin jadi perpuluhan kan bekas gue jadi bencong Pak. Akhirnya sekarang gereja nggak ada yang berani marah Pak. Lah karena perpuluhan gue dari situ Pak. Dia kan jadi bencong cuman di film. Cuman karena berhubung ada 44 film, 7 jadi cowok, sisanya jadi bencong, akhirnya jadi nyaman Pak. Jadi nggak usah ribet. Ya, ini ibadah kedua, masih ada 8 kali ibadah. Masih ada 6 kali berarti tuh. Cakep tuh gembalanya, lihat masih muda loh Pak. Itu kasihan yang masih cewek-cewek udah nggak boleh naksir. Beliau udah punya tulang rusuk, jangan dicariin lagi ya. Jangan jadi kayak orang Manado 02. Kita minta maaf.
Torang 201 so tahu. Di Manado ada lagu tuh, 01 istri, 02 selingkuhan. Dalam Tuhan gak boleh ada. Dalam Tuhan cukup satu aja ribet, apalagi dua, ya. Karena kalau kita beristri dua diperbolehkan menurut hukum kita, tetapi menurut hukum Tuhan istri cuman boleh satu. Karena kalau kita istri satu, orang tua masih kita bisa beliin cincin emas. Tapi kalau sampai istri dua, orang tua tinggal dapat besi putih. Jadi santai.